Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Sutrisno Soekarno. Kali ini kita akan eh, bahas materi tentang Search Engine Optimization. Jadi, Search Engine atau SEO adalah teknik dari Google untuk menampilkan kata kunci. Jadi kita mencari sesuatu di Google itu kan menggunakan kata kunci. Kemudian dari kata kunci itu kita optimasi supaya kita bisa ada di peringkat satu, misalkan contoh yang sudah saya lakukan, misalkan jual bibit durian saking di Cilengsi. Nah, dari sini saya optimasi. Kalau ini tidak masuk ke SEO ya, ini masuknya ke Google Ads, jadi mereka berbayar. Kalau SEO ini lebih gratis, apa namanya, atau tidak berbayar, tapi membutuhkan skill atau effort tertentu. Ini hasil dari SEO. Yang pertama dari bisnis saya yang jual bibit, ini nomor satu di atas, di halaman pertama juga. Kemudian ini website saya juga untuk kata kunci ini. Kemudian ini website saya. Jadi hampir semua satu halaman full ini saya yang masuk. Termasuk ini video Google. Nah, ini juga. Oke. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita memahami algoritma Google. Nah, penting diperhatikan untuk di SEO. Yang pertama helpful content, kemudian yang kedua core update, kemudian product review. Helpful content ini kayak gimana? Jadi bagaimana kita menampilkan konten-konten yang benar-benar berkualitas, bermanfaat, kemudian kita selalu update untuk website kita, konten kita. Jadi jangan pernah hanya bikin konten cuma sekali habis itu selesai, jangan. Karena sebaiknya konten itu selalu diupdate, ya selalu diupdate untuk menampilkan informasi yang bagus. Kemudian review-review ini sangat penting untuk Google juga. Oke. Jadi dari helpful content ini penting diperhatikan, buatlah konten yang sebaik-baiknya. Kemudian buat konten yang bukan copy paste. Terus kemudian buatlah konten yang memberikan informasi lengkap, yang membantu menyelesaikan masalah user. Jadi ini kata kuncinya membantu menyelesaikan masalah user. Jadi misalkan kita mencari jual bibit durian, setidak-tidaknya yang tampil adalah penjual-penjual bibit durian yang memang direkomendasikan oleh Google. Oke, kemudian untuk buat konten di sini ada sedikit tips dari saya. Ada kita buat konten yang orisinil, kemudian headline yang kuat, bisa memberikan jawaban, kemudian akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi, menciptakan engaging konten, kemudian berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video, tulis konten yang berkualitas minimal 300 kata. Nah, beberapa algoritma Google di sini sebenarnya ada beberapa, saya belum masukkan, ada Google Panda, Penguin, Hummingbird, Pigeon, dan lain-lain. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari Google Panda. Nah, ini ada gambar pandanya. Google Panda ini dirilis pada tanggal 24 Februari 2011. Fungsinya dari Google Panda ini adalah menangani soal duplikasi atau plagiat, keyword stuffing, dan spam. Oke, bagaimana caranya kita menangani Google Panda atau algoritma Google Panda? Kita lakukan pemeriksaan secara rutin untuk menghapus, mengubah konten yang kurang baik. Jadi, kemudian yang konten yang kurang baik di sini adalah konten yang duplikat, atau kita duplikat dari konten kita sendiri maupun kita duplikat dari konten orang lain. Kemudian jangan membuat konten yang terlalu sedikit juga. Kemudian ada penjejalan kata kunci yang berlebihan atau keyword stuffing. Nanti dianggapnya spam oleh
Google. Ada lagi algoritma namanya Google Penguin. Nah, ini ada gambar penguinnya, keren, penguinnya lagi di padang es. Google Penguin ini dirilis pada tanggal 24 April 2012. Fokus utamanya adalah mengenali link yang tidak relevan atau bersifat spam dan pada anchor teks yang terlalu teroptimasi. Nah, bagaimana cara kita menangani algoritma Google Penguin ini? Pantaulah link-link yang ada di website atau konten kita. Kemudian kita bisa menggunakan software online untuk pemeriksaan ranking juga. Nah, ada lagi algoritma namanya Google Hummingbird. Apa itu? Google Hummingbird ini dirilis pada 22 Agustus 2013. Ya, fokusnya mengenali konten yang mengenali keyword stuffing dan konten-konten yang berkualitas rendah. Cara untuk kita menangani Google Hummingbird, kita bisa lakukan riset secara komprehensif dan fokus pada konsepnya, bukan pada keyword itu sendiri. Kemudian riset yang teliti dengan menyadari adanya penelusuran pada sinonim dan istilah-istilah yang mirip-mirip dan terjadi bersama. Oke. Kemudian ada Google Pageant, dirilis pada 24 Juli 2014. Fokusnya untuk kualitas on-page dan off-page yang kurang teroptimasi. Gitu. Nanti kita akan bahas di video-video yang lain. Nah, kembangkan on-page dan off-page SEO kita. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri ya. Kita lebih ke bagaimana kita mengenali dulu algoritma dari Google ini. Nah, ada lagi algoritma mobile friendly namanya. Dia dirilis pada tanggal 21 April 2015. Fokus utamanya yaitu pada aksesibilitas website atau page pada perangkat. Ada lagi algoritma PageBrain, dirilis pada tanggal 26 Oktober 2015. Fokus utamanya yaitu mengenali kekurangan fitur pendukung query yang spesifik, konten yang sedikit, dan user experience yang buruk. Nah, ini untuk penanganan algoritma RingBrain, kita gunakan gambar yang sudah dikompres, tapi tetap berkualitas pastinya. Kita buat konten yang informatif dan menarik, kemudian kita pastikan page kita itu dapat ditampilkan dengan cepat. Kemudian ada lagi algoritma Possum, dirilis pada tanggal 1 September 2016. Fokus utamanya pada penempatan kompetisi yang sesuai dengan lokasi yang lebih spesifik. Cara penanganan algoritma Possum, kita perluas daftar keyword kita. Kemudian kita manfaatkan Google Business untuk menjangkau pelanggan sekitar. Jadi ada alamatnya gitu. Seperti yang tadi ada kursus komputer di Cilengsi atau universitas atau kampus di Cilengsi atau di Bogor dan lain-lain. Algoritma yang terakhir yaitu algoritma web, dirilis pada tanggal 8 Maret 2017. Fokus utamanya mengenai sedikitnya konten, affiliate yang terlalu banyak, dan terlalu terpusat pada iklan atau ads. Jadi kita bisa sering meninjau situs kita, kemudian jika kita menampilkan iklan, pastikan halaman iklan tersebut berkualitas tinggi dan menawarkan informasi yang relevan dengan kontennya. Oke, jadi di SEO itu kita harus bisa menikmati prosesnya. Tidak ada kesuksesan yang instan kalau di SEO, jadi memang harus step by step. Demikian untuk tutorial singkat tentang pengenalan dari algoritma yang ada di Google. Semoga bermanfaat.